Halo Miss, kembali lagi sama aku Elora Shalomita Syanto. Dan sekarang kita udah balik lagi nih di Kembali ke Rumah. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa rumah itu menyediakan banyak ruangan yang tentunya bisa kita telusuri dan memberikan banyak pelajaran berharga. Kira-kira kita bakal menelusuri apa sih? Stay tune! Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang keren banget, masih SMA tapi udah bangun organisasi sendiri. Langsung aja kita panggil Danya. Halo Danya. Boleh nih Danya say hi dulu ke kamera-kamera yang ada di sini. Oke, halo semuanya. Oke Danya, apa kabarnya nih? Tadi naik apa? Mungkin kesini sama siapa? Tadi aku diantar sama supir. Oke. Nah, mungkin Danya bisa perkenalkan diri secara singkat ke homies yang ada di sini. Oke, halo semuanya. Nama aku Danya Cokro Ardi dan aku salah satu founder di We The Genesis. Nah, buat homies yang ada di sini yang belum tahu We The Genesis itu apa, itu merupakan sebuah platform yang ada di seperti YouTube, TikTok, dan juga ada di mana nih Danya? Instagram tentunya ya. Nah, di situ mereka memberikan konten-konten edukatif buat masyarakat dan tentang jurnalisme. Itu benar? Betul. Oke. Nah, aku mau tahu nih, kira-kira di situ tuh udah ada berapa pengikut atau followers sih di masing-masing sosial media? Kalau nggak salah, terakhir kali aku cek ada sekitar 11.500. Itu untuk Instagram ya? Iya, betul. Oke, kalau TikTok gimana? Kalau TikTok kayaknya sekitar 3.000. Oke. Tadi aku lupa nyebutin bahwa We The Genesis baru aja buat website gitu ya. Bisa nih promosiin websitenya ke homies yang ada di rumah. Oke, jadi kita membuat website, semacam website berita, diketik aja di browsernya withthegenesis.id. Oke homies, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih sama Danya, kita bakal langsung aja nge-games dulu nih. Apakah Danya bersedia? Ayo. Oke. Nah, games kali ini kita akan seperti ini, dan nanti akan diputar di spinning wheel-nya, dan nanti di setiap nomor akan ada pertanyaan yang harus dijawab oleh Danya. Oke, langsung aja ya diputar, oke? Kita putar, kira-kira nomor berapa ya yang bakal dijawab dan juga oke, sepertinya nomor 2 ya. Benar, nomor 2 nih Danya. Langsung aja kita buka pertanyaannya. Pertanyaan nomor 2 itu apa sih gitu ya? Ya, oke. Role model nih, boleh dijelasin ke homies yang ada di rumah? Oke, jadi sebenarnya aku sendiri kurang gitu percaya sama role model karena kita nggak boleh terlalu tercenter pada satu orang, tapi of course aku memiliki orang-orang yang menginspirasi aku seperti teman-teman dan juga orang tua dan orang-orang di sekitar kita seperti orang-orang members di organisasi aku, dan hal-hal yang mereka lakukan memotivasi aku untuk tetap bekerja keras dan juga hidup dengan baik, gitu sih. Oke, boleh nggak secara spesifik sebutin nih, kira-kira siapa sih? Sebutin satu aja nggak apa-apa. Oke, jadi kalau selagi kita lagi ngobrol tentang organisasi nih ya, kayaknya salah satu yang terbesar adalah members karena melihat mereka bekerja keras dan begitu pedulinya pada With The Genesis membuat aku lebih juga niat untuk kerja dan ikut membangun dan memimpin mereka itu sih. Oke, kita langsung aja pertanyaan yang kedua ya. Kita putar dulu pertanyaan yang kedua. Diputar. Kira-kira nomor berapa ya yang bakal dijawab sama Danya? Sepertinya nomor 5 ya. Oke, nomor 5 ya. Kita langsung lihat aja pertanyaan nomor 5 itu apa sih ya. Pertanyaan nomor 5 adalah artikel terakhir yang dibaca oleh Danya nih. Bisa kasih tahu ke homies yang ada di rumah. Oke, kayaknya artikel terakhir yang aku baca itu tentang climate change, perubahan iklim, tentang report dari IPCC yang mengatakan bahwa sekarang udah code red untuk humanity dalam hal climate change dan kita harus benar-benar beraksi dan menetapkan goal-goal yang ambisius untuk menyelamatkan bumi. Jadi ayo kita semangat untuk menyelamatkan bumi. Oke, selain artikel yang dibaca juga ada pesan ya dari Danya untuk lebih fokus nih bahwa bumi kita itu butuh banget nih sama kita gitu ya. Nah, Danya, aku mau tahu nih, kira-kira kamu sering nggak sih baca artikel-artikel itu untuk konten With The Genesis sendiri? Sering banget. Kadang aku juga membaca setiap kali sih sebenarnya. Aku membaca di content writing groupnya untuk mengecek apakah ada error atau mungkin hal-hal konotasi yang kurang pas gitu. Selain membaca juga aku kadang tetap menulis kalau misalnya ada berita yang
membuat aku marah gitu ya. Oke. Aku membantu menulis untuk content writers kita dan tetap di post gitu. Jadi Oke. Kira-kira sehari itu kamu bakalan baca berapa artikel tuh? Ada nggak sebenarnya kisarannya? nggak gitu banyak juga sih, cuma kalau misalnya dijadiin kebiasaan aja untuk membaca, kalau misalnya lagi pagi-pagi atau lagi bosen gitu, yang lihat-lihat aja lagi ada apa gitu. Oke. Oke, itu udah pertanyaan ketiga dan kita bakal langsung aja ke pertanyaan yang ketiga ini ya. Oke, ini kita putar lagi. Dan pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan nomor 1. Kita langsung lihat nih, kira-kira apa sih pertanyaan nomor 1? Selama pandemi ngapain aja? Boleh dijawab. Oke, sebenarnya nggak spesial-spesial banget juga sih. Aku ya tetap ikut sekolah online, dan juga menjalankan tugas-tugas dan membangun organisasi. Selain itu paling juga main-main, olahraga, nonton-nonton, ya gitu. Oke, yang aku tahu bahwa Widya Genesis itu didirikan waktu pandemi ya. Iya benar. Berarti pandemi itu apa sih menurut kamu? Memberikan dampak positif apa sih untuk diri kamu sendiri? Sebenarnya pas pandemi ya aku mendapatkan banyak banget waktu untuk merefleksikan diri dan juga sehingga bisa membangun gitu With The Genesis. Sebenarnya With The Genesis didirikan pas September tahun lalu, jadi September 2020 ketika sedang ada kayak the Black Lives Matter movement gitu sih. Jadi ya I think that the pandemic really brought great effects towards me and a lot of other people juga, walaupun banyak juga negatifnya. Oke, kita langsung aja ya pertanyaan. Tadi udah sempat putar. Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan yang ketiga. Nah, kira-kira pertanyaan ketiga itu apa ya? Nah, ada nih, quotes yang jadi moto hidup dari Danya sendiri itu apa sih? Oke, jadi kayaknya salah satu quotes yang aku benar-benar suka itu the time you enjoyed wasting is not wasted time. Yang artinya kalau misalnya kamu menyukai atau enjoy ketika kamu melakukan sesuatu, nggak mungkin itu menjadi wasted time. Tentu aja dipertimbangkan juga apa yang dilakukan, tapi ya I think that that's a very important motto to live by. Oke, moto hidup kamu bisa nih kasih pesan juga ke homies yang ada di rumah nih dari moto hidup yang barusan kamu sampaikan. Okay. It's okay to try things, apalagi kalau misalnya kamu mau mencoba sesuatu yang baru. It's better to regret trying something daripada kamu nggak mencoba sama sekali dan regret nggak mencoba gitu ya kan. Oke, kita langsung ke pertanyaan terakhir. Ya. Ini langsung aja aku bacain karena ini udah nggak butuh lagi ya, karena pasti akan ada di situ ya. Kita tutup aja. Oke, pertanyaan yang terakhir adalah cita-cita masa kecil kamu. Kira-kira berubah nggak sih sama yang cita-cita sekarang atau mungkin ada perubahan signifikan? Aku jujur dari dulu berubah-berubah banget. Pas kelas 4 bahkan pernah pengen jadi paleontologis, terus kelas SMP awal gitu pengen jadi dokter, terus mungkin sekarang aku lebih leading towards finance and business gitu sih, menjadi investment banker yang mungkin juga kurang pas sama With The Genesis, tapi one thing that you have to make sure is that you don't have to do things yang lebih gimana ya, kan ini berdampak pada masyarakat. Walaupun you think that your job isn't very noble, it's okay if it's your passion dan you enjoy doing it gitu. Ada nggak sih dream company yang bakal kamu masukin nanti kalau udah kerja itu apa sih? Bisa nih kasih tahu kamu. Sebenarnya aku sama sekali nggak ada berpikiran untuk kayak stop With The Genesis, walaupun nanti masuk kuliah pun tetap mau dilanjutin and stuff like that. Tapi as a finance aspired major, tentu aja aku pengen masuk ke consulting groups yang kayak McKinsey, terus Boston Consulting Group, gitu-gitu sih. Dan dari tadi kan kamu ngomongin tentang With The Genesis. Apa sih harapan kamu ke depannya untuk With The Genesis beberapa tahun ke depan? Dan pandangan kamu kira-kira 4 tahun ke depan With The Genesis tuh bakal kayak gimana? Oke, jadi aku berharap With The Genesis nanti bisa menjadi organisasi yang lebih besar dan tentunya juga dampaknya yang diberikan juga lebih besar. Semoga nanti kita juga bisa memaparkan berita sebagai reputable source untuk anak-anak muda yang benar-benar kalau misalnya sebagai anak muda terus kalian memikirkan kayak, oh mau baca berita nih bisa buka With The Genesis aja gitu.
and I hope that that dream can come true gitu. Oke, sampai situ aja ya games kita. Karena kita akan langsung aja lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang mungkin homies di sini butuh banget nih jawabannya. Seperti yang tadi udah dikenalin sama Danya, Danya merupakan founder dari WD Genesis. Nah, kita bakal langsung tanya-tanya aja nih sama Danya. Danya, aku bakal tanya pertanyaan pertama, yaitu apa sih latar belakang kamu yang men-trigger kamu untuk membentuk sebuah organisasi yang namanya WD Genesis? Oke, jadi sebenarnya aku bersama temen aku, salah satu founder yang satunya, kita nggak memulai with the Genesis dengan kayak latar belakang yang super amazing, yang super gede gitu, tapi lebih ke kita cuma mengamati bahwa di lingkungan kita tuh masih banyak orang-orang yang belum ngerti tentang isu-isu ini. Jadi kita started an organization to help with that. Oke, berarti sebelumnya tuh kamu nggak berekspektasi bahwa WD Genesis itu bakal sebesar ini ya? Oh enggak. Oke, nah kira-kira apa sih pesan atau tujuan kamu yang pingin kamu sampaikan ke audiens melalui WD Genesis? Oke, jadi di dalam dunia ini kan sebenarnya banyak banget media yang masih bias dan kadang bahkan korup kan ya. Mereka involved politically and corporately in propagandas, dan salah satu solusi untuk itu adalah mengajak anak muda untuk ikut serta dalam sektor jurnalisme, di mana kita paling peduli terhadap masa depan dan memiliki aspirasi yang besar. Jadi kalaupun ada bias, datangnya dari hati gitu kan, bukan gara-gara kita disuap atau gimana. Oke, kira-kira menurut kamu sepenting apa sih literasi untuk anak muda yang ada di Indonesia? Karena seperti yang aku tahu ya, aku udah baca beberapa artikel dari WD Genesis. Nah itu tuh kayaknya pingin banget nih ya mengajak anak-anak muda supaya mempunyai literasi yang mumpuni gitu. Boleh nih kasih alasannya dan juga jawabannya. Oke, jadi aku secara personal sangat percaya pada edukasi dan pendidikan. Jadi kami sebagai anak muda, kita bakal menjadi anak-anak yang menjalankan masa depan Indonesia, di mana kita adalah bonus demografi kan 2030. Jadi Indonesia Emas 2030, maka kita harus benar-benar peduli pada pendidikan, bukan cuma dalam arti kita menjalankan dengan baik di sekolah untuk mendapatkan ijazah atau dengan mendapatkan nilai yang bagus, tapi juga induce the will within students and the younger generation to care more about these issues, dan juga belajar sendiri secara mandiri mengenai passion mereka masing-masing. Oke, kira-kira bagaimana sih partisipasi dari WD Genesis untuk menumbuhkan literasi masyarakat di Indonesia, khususnya untuk anak muda? Oke, jadi of course yang pertama kita menyajikan konten-konten edukasi mengenai isu-isu penting, baik itu di lingkup Indonesia ataupun secara global. Terus kedua, kita juga memfasilitasi banyak event, lomba, dan juga dalam organisasi kita pun semuanya dilakukan oleh anak-anak muda, di mana mereka bisa menyampaikan pendapat mereka dan juga mulai peduli terhadap isu-isu ini. Nah, kalau misalnya kayak gitu berarti kamu ini udah berpartisipasi sebagai agent of change gitu ya. Kira-kira kamu udah merasa belum sih kalau kamu ini merupakan agent of change yang ada di kalangan anak muda? Oke, jadi sebenarnya untuk masalah itu, apalagi dalam organisasi yang menyajikan konten edukasi, kita kurang bisa melihat secara konkret gitu kan ya, hasilnya gimana. Kadang kelihatannya cuma di post, ada beberapa likes gimana gitu, tapi itu pun kurang merefleksikan seberapa besar efek yang kita buat. Tapi kami semua berharap di dalam organisasi ini bahwa dengan apa yang kita lakukan, ada banyak orang, walaupun 1 pun atau bahkan 10 pun yang berubah dan mulai peduli pada isu-isu ini, itu udah cukup bagi kita. Oke, tadi kan tujuan utama kamu WD Genesis itu adalah meningkatkan literasi masyarakat Indonesia, khususnya anak muda. Nah, tapi kenapa sih, boleh nih kasih tahu dan juga kasih tahu alasannya ke homies-homies yang ada di sini, kenapa harus berbahasa Inggris gitu ya? Karena kan mungkin banyak nih, ada beberapa anak muda yang masih belum tahu nih bahasa Inggris, atau mungkin belum belum secara profesional mengerti bahasa Inggris secara fasih gitu. Oke, jadi yang pertama, bahasa Inggris tuh orang-orang yang berbicara dalam bahasa Inggris dan mengerti bahasa Inggris lebih fitted into our niche. Jadi kita pun sebagai suatu organisasi
kebanyakan dari members kita yang menulis itu juga lebih bisa memaparkan informasi dalam bahasa Inggris. Jadi daripada kita memaparkan informasi menggunakan bahasa Indonesia yang kurang tepat gitu kan. Lebih mending kita menyajikan dalam bahasa Inggris. Terus kedua, banyak anak muda yang berbicara dalam bahasa Inggris yang kadang kurang peduli sama berita Indonesia gitu kan, karena mereka lebih memilih untuk membaca berita-berita luar atau tentang keep up with the trends di internasional pun. Jadi dengan memaparkan berita Indonesia dalam bahasa Inggris itu juga membuka jalur gitu untuk mereka membaca dan mulai peduli pada Indonesia juga. Oke, conclusion-nya adalah kamu mau supaya anak-anak yang biasanya baca artikel tentang internasional doang, mau nih mengikuti isu-isu yang ada di Indonesia gitu ya? Ya, benar. Oke, nah boleh nih kasih tahu ke homies yang ada di rumah kira-kira tagline dari We The Genesis itu apa sih? Oke, jadi tagline kita salah satunya adalah From Gen Z to Gen Z. Nah, kalau misalnya kamu ini berusia berapa gitu? Kenapa kok tagline-nya harus gitu? Oke, kalau aku sendiri tahun 2021 ini berusia 15 tahun. Oke, 15 tahun itu adalah usia yang cukup muda ya untuk membangun sebuah organisasi yang besar banget, dan juga tentunya itu pasti berdampak banget buat banyak anak muda yang di sini. Nah, kira-kira nih, di usia segitu gimana sih kamu memanage waktu kamu? Yang tentunya kamu pasti ada waktu bermain sama teman, kamu ada waktu pergi sama keluarga, kamu ada waktu untuk belajar gitu. Gimana untuk membagi waktunya itu? Oke, jadi kalau jujur aja, aku sendiri pun kadang struggle dengan time management. Kadang ngerjain tugas tuh mepet-mepet, malam-malam gitu kan. Tapi one thing that I think is very important is that aku ngerjain ini bukan sebagai pekerjaan, bukan sebagai suatu yang aku pengen masukin di CV doang. Jadi I do it because I genuinely enjoy it and I have a passion for it gitu. Aku beneran peduli sama masalahnya, dan dengan itu I'm willing to dedicate more time and effort into it as well. Oke, nah apa sih tantangan kamu di usia kamu yang sangat muda ini, 15 tahun, tapi kamu tuh udah punya tanggung jawab yang besar, dan pastinya tim kamu tuh nggak cuma kamu dan juga teman kamu kan ya, pasti ada banyak. Nah kira-kira tantangan apa sih yang ada yang kamu rasain selama kamu mendirikan We The Genesis? Oke, jadi salah satu tantangan terbesar I think is membuat lingkungan bekerja dalam organisasi yang nyaman untuk semua orang, dan membuat mereka juga peduli pada We The Genesis, bukan sekedar kayak pekerjaan gitu doang. Nah, kira-kira kiat-kiat atau cara apa yang kamu lakuin untuk melakukan solusi gitu dari tantangan yang tadi? Oke, jadi sebenarnya kita membuat environment di mana benar-benar semua orang bisa memaparkan pendapat mereka, dan salah satu hal yang I think is very important in motivating your members itu kita sebagai founder atau executive director pun juga harus tetap ikut bekerja, karena kalau misalnya kita mau members kita untuk bekerja misalnya sebesar A, kita tuh harus bekerja 10 kali lebih besar daripada itu untuk mereka melihat gitu loh bahwa kita beneran peduli and organisasi ini ada masa depannya, kita nggak cuma bala-bala. Jadi I think itu, and also just like bonding with the members also di meeting atau gimana gitu. Nah, kira-kira pernah nggak sih ada masalah? Mungkin kan kamu ada tim nih ya, tim kamu ada banyak. Pernah nggak sih berbeda pendapat, berbeda pikiran? Lalu cara apa sih yang kamu lakukan untuk menyatukan pendapat itu? Oke, jadi pasti banget pernah. Lagi pula ada banyak banget kan orang, ada banyak banget kepala dan banyak banget pikiran dan pendapat. Tapi salah satu hal yang kita lakuin itu kita benar-benar membuat semua orang untuk mengutarakan pendapatnya, terus didiskusiin walaupun itu jadi 1 jam atau gimana. Nggak pernah kita ada hierarki di dalam organisasi kita di mana yang mengutarakan A adalah head-nya, meanwhile yang mengutarakan B adalah sekedar member doang gitu. Semuanya tetap diterima dan kita diskusiin yang mana yang paling baik untuk organisasi atau event itu. Oke, berarti di We The Genesis ini nggak ada strata gitu ya, semuanya sama dalam menyampaikan pendapat gitu kan ya? Yeah. Oke, kira-kira apa sih pesan yang kamu mau sampaikan ke homies yang ada di rumah untuk dapat sekeren kamu nih bisa membuat organisasi yang besar, bisa berdampak buat banyak orang gitu?
Bisa nih, langsung ngomong aja. Oke, jadi yang pertama, ini sebenarnya masalah ini aku juga kadang-kadang agak kayak kurang sreg gitu, tapi salah satu hal yang aku mau nyampein itu kalau misalnya kamu beneran passionate dan peduli terhadap masalah itu, then go for it. Tapi make sure that kamu juga udah mateng dalam pemikiran konsep dan juga struktur organisasi itu and what you're doing. Karena the moment you start something itu melebihi diri kamu sendiri, bukan cuma untuk self development atau bukan cuma buat CV, tapi menjadi suatu komunitas dan untuk masyarakat gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu mau memulai sesuatu, you also have to realize that don't get discouraged by what other people say yang mungkin mereka emang orang hebat dan memiliki kritik-kritik yang bagus. Of course terima itu, tapi don't get discouraged by it karena nothing starts perfect, everything starts small, and semakin lama kamu menjalankan, semakin besar kepedulian kamu juga terhadap masalah itu dan semakin baik kamu bisa menentukan tujuan atau visi misi kamu. Oke, conclusion-nya adalah menurut Danya, proses itu penting banget dan sangat proses itu adalah segalanya gitu ya. Semuanya tuh nggak mungkin langsung ada, langsung jadi, langsung perfect gitu. Pasti mau step by step gitu ya Danya. Nah Danya, kira-kira mau nggak sih kamu kasih affirmation ke tim kamu nih? Kayak kamu bangga sama dia, sama mereka atau gimana nih? Oke, jadi one thing that I always say and the other founder also always says is that ini bukan hasil kerja kita berdua doang. We truly appreciate all like 60 or 70 of you, and one thing that kita beneran bangga banget itu bukan gara-gara skills kalian bagus banget, walaupun emang bukan karena kalian bener-bener orang pinter atau gimana, walaupun iya juga, tapi hal yang paling kita banggain itu kalian di sini bukan sekedar menganggap With The Genesis sebagai organisasi, tapi kalian juga peduli terhadap visi dan values-nya With The Genesis, biar kita bisa membangun bersama-sama. Dan iya, gara-gara mereka peduli sama With The Genesis, bukan sekedar pekerjaan doang. Oke, mungkin banyak ya anak muda di luar sana yang mau ikut berdampak juga dan juga gabung di With The Genesis. Itu caranya gimana? Bisa dipromosiin aja nih. Oke, jadi kebetulan sekarang kita lagi mengadakan open internship yang ketiga, di mana kalian bisa daftar melalui website kita withthegenesis.id. Tapi kalau misalnya kalian menonton ini pada saat udah selesai, kalian bisa mengikuti event-event atau perlombaan kita dan juga bisa mendaftar dengan mengirimkan CV dan motivation letter ke email kita withthegenesis.id@gmail.com. Sayangnya perjumpaan kita hari ini udah harus berakhir nih homies, dan aku mau berterima kasih banyak untuk Danya yang udah meluangkan waktunya dan juga hadir di sini. Boleh, terima kasih Kak, dan terima kasih para pemirsa sekalian. Oke, semoga With The Genesis bisa mengudara lebih tinggi lagi dan juga berdampak untuk orang-orang yang ada di sekitar. Oke, terima kasih Kak. Iya, terima kasih. Nah, terima kasih juga buat homies yang ada di rumah karena kalian sudah meluangkan waktunya untuk menonton episode kali ini, dan tentunya bakal ada episode yang gak kalah serunya, gak kalah memberikan dampaknya untuk kalian semuanya. Sampai jumpa homies!